kami dari kelompok 84 akan menjelaskan materi dari modul dan jurnal serta menampilkan pengaplikasian software Arena untuk sistem produksi. Untuk anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Dewi Untari NPM 20049. Saya Fadila Kurniasari dengan NPM 20057. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit materi dari modul 1 Arena. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum modul 1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan mengetahui tentang software Arena, fungsi dasar pada toolbar Arena, dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, praktikan mengetahui tentang software Arena sebagai alat bantu dalam memecahkan masalah simulasi. Dan yang ketiga, praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan software Arena. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, software Arena. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Orientasi Arena adalah memodelkan sistem dengan process orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Ciri-ciri dari software Arena adalah yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Yang kedua, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang ketiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Yang keempat, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Yang kelima, penganalisaan data global dengan distribusi. Yang keenam, visualisasi dari aliran proses data. Dan yang ketujuh, hasil analisis meliputi grafik dan analisis running model. Kemudian yang kedua ada activity cycle diagram. Activity cycle diagram atau ACD merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Entitas ACD ada dua, yaitu permanen dan sementara. Sedangkan aktivitas ACD yaitu pasif dan aktif. Berikut beberapa simbol dalam ACD yang bisa kalian baca sendiri di modul. Kemudian Arena terbagi menjadi dua, yaitu satu Arena Basic. Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat pada Arena Basic biasanya dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Yang kedua, terdapat Arena Advanced. Dalam software Arena Advanced, terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Dalam Arena Advanced terdapat Advanced Process Panel dan Advanced Transfer Panel. Untuk Advanced Process Panel adalah panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi daripada panel Basic Process. Kemudian Advanced Transfer Process. Advanced Transfer Process adalah panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal kelompok kami dengan studi kasus, simulasi sistem perencanaan, dan pengendalian produksi Yakult pada PTXX menggunakan software Arena. Untuk abstraknya sendiri, yakni penelitian ini dilakukan guna menganalisa sistem antrian proses produksi secara analitik dan simulasi. Teori antrian merupakan studi matematis menyangkut garis-garis penungguan yang terjadi apabila kebutuhan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia. Penelitian sistem produksi dilakukan di PTXX pada proses produksi Yakult, dengan tujuan penelitian yakni menentukan model sistem antrian yang dapat meminimalisir waktu tunggu serta meminimalkan jumlah produksi Yakult. Memaksimalkan jumlah produksi Yakult. Simulasi sistem antrian dilakukan dengan bantuan software Arena. Berdasarkan hasil analisis data dengan software Arena, diperoleh hasil verifikasi dan validasi data dan didapatkan semua proses dengan nilai 1435,8, sehingga disimpulkan H0 ditolak karena nilai 1435,8 tidak berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Karena data yang dihasilkan tidak valid, maka hasil simulasi tidak dapat digunakan pada sistem produksi yang sesungguhnya. Selanjutnya, metode penelitian. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik dengan teknologi Microsoft termasuk Visual Basic. Software Arena juga mendukung diagram alir yang dibuat dengan Microsoft Visio yang membaca Excel dan Access. Pengambilan data menggunakan data sekunder atau bukan wawancara. Simulasi sistem produksi Yakult di PTXX dilakukan menggunakan software Arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software Arena mudah dipahami. Yang pertama, tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan antara lain yang pertama, persiapan bahan baku, proses pembibitan, proses fermentasi, proses pencampuran, proses pengemasan, proses penyimpanan, dan inspeksi. Didapat data aktivitas produksi sebagai berikut. Selanjutnya ada activity cycle diagram. Yang pertama, persiapan bahan baku, kemudian wait, proses pembibitan, kemudian wait kembali, proses fermentasi, kemudian wait, proses pencampuran, kemudian wait, proses pengemasan, kemudian wait, proses penyimpanan, kemudian wait, dan inspeksi, lalu dispose. Kemudian tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data atau penjelasan flowchart. Dimulai dari kemudian studi literatur dan studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, pengumpulan data,
pengolahan data dengan software Arena, verifikasi, validitas, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk penjelasan flowchart, yang pertama merupakan tahapan paling awal dalam melakukan penelitian. Kemudian studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Studi lapangan merupakan survei lapangan yang sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Kemudian perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang akan mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Yang kelima, penelitian dan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 7 data yang diinput, yaitu persiapan bahan baku, proses pembibitan, proses fermentasi, proses pencampuran, proses pengemasan, proses penyimpanan, dan inspeksi. Kemudian data ini akan diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Validasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian, kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Yang terakhir, selesai. Penelitian selesai dan didapatkan hasil yang valid. Hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, verifikasi dan validasi. Untuk hasil replikasi aktivitas produksi didapatkan sebagai berikut. Untuk perhitungannya, diperoleh N sama dengan 10, N min 1 dengan 9, confidence level 95%, A sama dengan 1 kurangi 95%, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,96. Kemudian menghitung half width dengan rumus seperti yang tertera di jurnal. Kemudian dihitung dan diperoleh hasil 0,026,0267211. Untuk beta sama dengan half width sama dengan 0,0267211. Kemudian cari N aksen dan diperoleh hasil 2,74251 dan dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian tabel dari 3 replikasi tersebut kemudian kita menentukan hasil dari hasil replikasi yang baru dan diperoleh hasil 15,1785 dan dibulatkan menjadi 15. Kemudian mencari confidence level interval dan diperoleh yakni 1420,869633 kurang dari sama dengan yang 1 sampai dengan 2 atau rata-rata kurang dari sama dengan 1450,869633. Untuk analisanya, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 1435,8 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan data yang dapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Berikut output simulasi dari software Arena. Kemudian ada analisis pembahasan. Dari hasil output Arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara persiapan bahan baku adalah 1, proses pembibitan adalah 0, proses fermentasi adalah 0, proses pencampuran adalah 1, proses pengemasan adalah 1, proses penyimpanan adalah 1, dan inspeksi 1. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena nilai 1435,8 tidak berada di dalam pada rentang 1 hingga 2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid. Kesimpulan, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah PT XX merupakan suatu perusahaan yang melakukan penelitian pada mensimulasikan proses produksi dari awal persiapan bahan baku sampai proses inspeksi. Penelitian yang dilakukan ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, hasil output dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena, diketahui tidak terdapat produk yang menyebabkan molornya proses pembuatan Yakult di PT XX. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapat bahwa H0 ditolak, yang artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini tidak valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk produksi secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian software Arena yang infeksi, yang dimana setiap proses itu memiliki rata-rata waktu. Setelah kita mengetahui waktu-waktunya, selanjutnya untuk waktu-waktu tersebut kita pindahkan ke dalam Notepad. Nah, seperti ini, yang dimana ini adalah waktu-waktu dari persiapan bahan baku. Setelah kita pindahkan ke Notepad, lalu kita file Save As. Setelah kita Save As, akan muncul seperti ini, yang dimana kita kasih nama proses produksi aku ini, kita kasih nama nomor 1. Nah, seperti ini, kita save. Selanjutnya, sampai dengan 6 proses, waktu-waktunya sudah kita masukkan ke Notepad, lalu kita save as. Setelah itu, kita langsung menuju ke software Arena. Menuju ke software Arena, kita pilih basic process, kita pilih create, lalu kita pilih async, lalu kita pilih station ke advanced driver. Setelah ke station, kita pilih basic process, kita pilih proses 1, proses 2, proses 3, menuju advanced transfer lagi, kita pilih route, station, basic process, proses 4, proses 5, proses 6, lalu async, record, dan yang terakhir untuk menutup proses ini adalah dispose. Yang pertama kita pencet create. Di sini kita pilih dengan persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku. Lalu setelah merubah nama, kita pencet OK. Untuk async yang pertama, kita pencet, kita pilih add, kita pilih dengan entity type, entity picture, lalu kita pilih dengan picture. Nah, untuk stasiun pertama kita pilih dengan stasiun pembibitan. Oke, lalu kita pencet OK. Nah, untuk proses pertama ini kan proses pembibitan, harus menuju ke tools terlebih dahulu. Lalu kita pilih input analyze. Setelah ke input analyze, kita pilih file, lalu kita pilih new, kita pilih file lagi, data file use exiting. Kita masukkan ke dalam notepad tadi, yaitu data yang pertama. Oke. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita fit all dengan cara fit lalu fit all. Kita membutuhkan data expression saja, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke software Arena tadi. Nah, kita masukkan ke dalam proses pertama. Kita ganti proses pembibitan terlebih dahulu. Setelah kita ganti, lalu selanjutnya kita ganti expression nih. Untuk menit, kita ganti menit waktunya, lalu expressionnya kita ganti dengan menit, kita ganti. Setelah itu, lanjut ke proses kedua dan proses ketiga, proses keempat, proses kelima, proses keenam. Caranya seperti input proses pembibitan tadi. Baik, selanjutnya kita pilih rute pertama, kita ganti nama menjadi menuju stasiun 2. Untuk rutenya kita pilih 1, stasiun namanya stasiun 2, waktunya kita pilih menit. Oke. Untuk stasiun 2-nya kita pilih ganti nama stasiun pengemasan. Nah, selesai, kita pencet OK. Setelah itu menuju ke pengemasan, proses penyimpanan, inspeksi, stasiun keduanya kita pilih add, lalu kita ganti dengan entity picture, kita ganti dengan picture file. Oke, lalu ke record 1, kita add, lalu ini ganti dengan waktu total. Nah, kita pencet OK. Untuk disportnya kita pilih dong, kita ganti dengan selesai. Setelah kita masukkan data-datanya semua, kita setting, lalu kita pilih run terus setup. Setelah run lalu kita setup, kita pilih
replication parameternya kita ganti number of replication to 10. Selanjutnya untuk project parametersnya kita centang semuanya. Kita pilih OK. Setelah itu kita cobakan. Data tadi seperti ada 10 data yang akan kita gunakan tuh data replication at time sampai dengan 1 hingga 10. Setelah itu kita masukkan ke perhitungan manual. Ini data ke-9 lalu data ke-10. Ini data ke-10. Baik, sekian penjelasan pengaplikasian software dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maafkan.